Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berbohong sudah tidak diragukan lagi memiliki banyak dampak negatif, menyebarkan fitnah, mengadu domba, dan perasaan membenci satu sama lain. Dalam Islam, berbohong pun bukanlah sesuatu yang ringan konsekuensinya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Hal ini sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Kesadaran diri juga akan hilang ketika sering berbohong. Seperti apa penjelasannya? Simak terus ulasannya dengan cara tonton video ini hingga akhir hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, pernah berpikir kenapa ada orang berbohong? Hal itu sebenarnya bergantung dari masing-masing pribadi. Ada orang yang berbohong karena takut mendapatkan hukuman, agar terlihat baik di mata orang lain, atau untuk menarik perhatian orang lain. Terlepas dari alasannya, tak ada keringanan bagi berbohong. Rasulullah hanya memperbolehkan berbohong dalam beberapa kondisi. Lalu kapankah itu? Ketika dalam situasi perang, mendamaikan seseorang, dan candaan suami kepada istri atau sebaliknya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW dari Ummu Kalsum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Kalsum berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi ucapan bohong yang telah diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal, yaitu ketika perang, ketika dalam proses mendamaikan antara sesama manusia, serta perkataan gombalan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya." Berbohong atau berdusta bukanlah suatu hal yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Terlebih ketika diamanahkan sesuatu, misalnya masalah kepemimpinan, bebannya sampai ke akhirat. Berbohong berarti merelakan kepercayaan orang lain kepada kita, padahal kita tahu bahwa kepercayaan sangat tidak mudah untuk didapatkan. Jika ditanya tentang orang yang rentan untuk berbohong, sedikit banyak akan menjawab penguasa, karena telah mengesampingkan nilai kejujuran dalam hidupnya. Mereka yang tercatat sebagai penguasa yang korup dan banyak menindas rakyatnya akan berpisah dengan kekuasaan dengan cara yang menyedihkan. Banyak ayat yang membahas tentang bohong ini. Ada kurang lebih 250 ayat dalam Al-Quran yang membahasnya. Salah satunya menjelaskan bahwa pembohong adalah seorang yang tak percaya akan ayat Allah. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105. Pembohong dan pendusta wajib dihindari. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 10. Ayat tersebut memberikan panduan kepada kita agar tahu betul teman bergaul kita. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Bukan tak mungkin kita akan tertular sifat tersebut. Oleh karena itu sebaiknya dihindari. Lalu seperti apa hukuman bagi pembohong? Kehilangan kesadaran diri adalah konsekuensi dari seringnya seseorang berbohong. Orang yang sering berbohong lama-kelamaan akan hilang kemanusiaannya. Ia akan lupa bahwa yang paling dominan di dalam dirinya adalah sifat berbohong. Ia tak memiliki rasa malu lagi karena perbuatannya. Dampak dari seringnya berbohong dijelaskan oleh Ceci G. Hobson dalam bukunya The Art of Getting Along with People. Ia menjabarkan bahwa orang yang berbohong tidak menyadari bahwa sesungguhnya ia sedang berbohong. Kita tidak sadar ternyata kebohongan yang dilakukan membawa banyak kerugian. Berbohong hanya membuat akal, pikiran, dan nurani mati. Jika hal itu terjadi, seseorang akan menjadi biang kerok kegaduhan dan kerusakan di masyarakat. Mereka tidak akan sadar, karena kesadaran itulah yang hidup dalam nurani mereka. Lalu siapa yang bisa mengubah semua itu? Jawabannya tentu hanya diri sendiri dengan cara kembali ke jalan Allah dan menyadari semua kesalahan. Selain kehilangan kesadaran, berbohong juga akan menghilangkan keberuntungan.
Hal ini sesuai firman-Nya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 116. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari berbohong? Manusia biasa memang tak ada yang sempurna, termasuk adanya indikasi berbohong. Bohong erat kaitannya dengan keseharian kita. Oleh karena itu dalam Islam, seseorang dibimbing untuk menghindari banyak berjanji jika tak ada perhitungan untuk mewujudkannya. Janji-janji yang tak bisa dipenuhi malah akan menjadi kebohongan dan melekat pada diri kita. Rasulullah juga mengajarkan untuk berkata jujur dalam melakukan transaksi. Beliau melarang banyak bersumpah ketika melakukan transaksi jual beli. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual dagangan, karena ia memang melariskan dagangan namun malah menghapuskan keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Sebagai manusia yang menjadi rahmat bagi alam semesta, Rasulullah selalu mengajarkan akan sikap jujur dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan hadis beliau. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke syurga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetaplah memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memiliki kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta alias pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana membedakan orang yang berbohong dengan orang jujur? Agar kamu tak tertipu dengan pembohong, kamu bisa memperhatikan tanda-tanda seseorang. Jika ia dalam keadaan berbohong, kita bisa memperhatikan bahasa tubuh seseorang ketika sedang berbohong. Penelitian dilakukan oleh peneliti dari New York University of Rochester dalam mendeteksi orang berbohong. Mereka menggunakan kerangka kerja pengumpulan sumber informasi online yang disebut dengan Automated Diadic Recorder atau ADDR. Hal ini membantu mereka mempelajari isyarat wajah dan verbal seseorang. Orang yang berbohong akan menampilkan senyuman Duchenne, senyum yang meluas hingga ke otot mata. Senyum yang melibatkan kedua otot pipi, mata, dan mulut. Itu konsisten dengan apa yang dikenal sebagai teori Dapping Delight. Hal ini adalah ekspresi yang sering dikaitkan dengan berbohong. Kemudian kamu juga bisa membedakan antara orang yang bohong dan jujur dengan melihat kerutan di matanya. Orang yang berkata jujur biasanya sering mengurutkan mata mereka, tapi tidak tersenyum sama sekali. Hal ini terjadi ketika mereka mencoba mengingat sesuatu. Nah, sahabat beriman, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita agar selalu berkata jujur untuk menghindari kebohongan. Bahaya yang ditimbulkan berbohong bukanlah sesuatu yang biasa berbohong, melainkan kesadaran dan kehilangan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, pembohong juga akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Na'udzubillah. Semoga lisan kita senantiasa berkata jujur. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.